Assalamualaikum, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama aku Nelly. Seperti biasanya aku bakalan melihat sebuah video. Dan video kali ini guys, saya mau kulihat ini sebuah video berjudul Pengakuan Jujur Guru dan Dosen Bahasa Melayu di Luar Negeri. Mereka lebih mengenal bahasa Indonesia. Oh, really? Oke, sebelum kita putar ini video, buat kamu udah mampir channel aku, makasih banyak. Semoga kamu semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan. Langsung ya kita lihat dulu ini videonya kayak gimana. Langsung kita lihat bareng-bareng. Let's go. Ini video originalnya milik dari Atanua Media. Halo, selamat jumpa lagi di channel ini. Ya, kali ini kita kembali mereaksi beberapa video yang mengulas tentang perkembangan bahasa Melayu di luar negeri. Namun sayangnya tetap ada embel-embel bahasa Indonesia dalam proses pengenalan bahasa Melayu di luar negeri. Nah, kenapa tuh? Oke, mari kita tonton videonya hingga usai. Oke. Adakah mereka juga tertarik dan berminat kalau diajukan ataupun dikemukakan, ditunjukkan ini bahasa Melayu? Sebenarnya pada waktu saya belajar, yaitu 4 tahun dulu, masyarakat Rusia belum kenal Malaysia rapat. Jadi apabila saya cakap saya mengambil pengajian Malaysia, mereka belum mereka tahu, tanya di mana itu Malaysia, mereka setelah itu saya cakap dekat dengan Indonesia, baru mereka faham. Olga tidak tunjukkan petanya. Saya tunjuk peta, saya dah bawa dalam phone peta. Jadi tapi sekarang kerana TV, kerana ada mass media, jadi mereka lebih tahu tentang Malaysia. Dan sebenarnya mereka mula untuk minat, malah apabila mereka faham bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia, mereka boleh berbahasa di Indonesia dalam bahasa Melayu juga. Jadi sekarang masyarakat Rusia semakin berminat. Ya. Jadi mungkin Olga ada soalan tadi. Ada soalan tak? Soalan balas. Sebagai cikgu bahasa Melayu, saya ada soalan spesifik. Bagaimana membuatkan pelajar-pelajar bahasa Melayu, orang asing, mengamalkan bahasa Melayu, bercakap dalam bahasa Melayu dengan orang Melayu sendiri. Sebab kadang-kadang kita cakap dalam bahasa Melayu, orang Melayu jawab dalam bahasa Inggris. Kira sebenarnya. Saya di Korea, saya cuba nak buat tapi tidak ada pelajar. Apabila saya sini rupanya pelajar di Korea itu dia kecewa dengan situasi di Malaysia. Apa tuh? Graduan yang lulus daripada Jabatan Bahasa Melayu di Korea, apabila dia mohon kerja ke Malaysia, di Malaysia pun menggunakan bahasa Inggeris. Dia dah menguasai bahasa Melayu bagai-bagai, tapi bila pergi ke sini dia membuat dalam bahasa Inggeris. Sebab itu bila salah satu tugas penyandang kursi ini adalah membawa pelajar Korea ke Malaysia untuk menyambungkan pelajaran. Saya pujuk-pujuk dalam satu kelas tu ada lebih kurang 100 lebih seorang pelajar yang ingin lanjutkan pelajaran di peringkat masters ke Malaysia. Itu pun akhir saya pujuk-pujuk dia kata okey lah, kalau saya pergi sebab tak, saya tak ada KPI. Pagi-pagi ke Korea, 2 minggu dia dah balik. Saya kata kenapa awak nak balik? Dekat UKM semua cakap Inggeris. Saya datang ke Malaysia ni dengan pinjaman bank nak belajar bahasa Melayu. Lebih baik saya pergi ke Jogja, dia kata. Jadi bila saya buat satu kajian, 99% daripada pelajar tu semua nak ke Indonesia. Sebab di Indonesia lah bahasa Melayu, bahasa Indonesia dia akan bertambah baik, peluang pekerjaan di Indonesia. Sebab di Indonesia memang mencari pelajar Korea yang fasih berbahasa Indonesia untuk bekerja di Indonesia. Sedangkan kita mencari pelajar Korea yang fasih berbahasa Inggeris untuk bekerja di sini. Jadi sebab Itu sedikit ada problem ya. Akhirnya tak ada pelajar tak berminat belajar bahasa Melayu di negara Korea. Sebab kata tidak ada masa depan. Lebih baik belajar bahasa Indonesia. Oh guys, itu videonya. Ya, itu betul. Kayak di Korea Selatan belajar, mereka tuh mungkin excited juga lah belajar bahasa Melayu ya. Tapi kalau udah sampai Malaysia, kalau ini bahasa digunakan bahasa Inggris ya gimana gitu ya.
bukan bahasa Melayu yang mereka pelajari, jadi otomatis mereka tuh jadi nggak berminat ya. Betul sih, betul. Nah, kalau Indonesia sendiri ya seperti yang aku tahu, bahkan orang luar sana tuh fasih banget lagi bahasa Indonesia guys, karena emang sehari-hari di Indonesia, karena bahasa Indonesia itu emang bahasa nasional dari Indonesia sendiri ya. Jadi di Indonesia itu kan banyak banget bahasanya tuh, bahasa daerah. Sebut saja bahasa Jawa, bahasa Sunda, Bugis, Melayu, pokoknya banyak banget bahasa, nggak terhitung ya bahasa daerah di Indonesia. Tapi bahasa nasional kan bahasa Indonesia, otomatis rata-rata tuh menggunakan bahasa Indonesia. Pelajaran kita juga bahasa Indonesia, kita kuliah juga bahasa Indonesia. Kita menyusun untuk menggapai kayak sarjana itu juga menggunakan bahasa Indonesia. Kita skripsi bahasa Indonesia, berbeda banget dengan di negara jiran. Aku lihat mereka tuh lebih fokus ke bahasa Inggris. Betul nggak sih? Betul nggak sih? Komen ya. Nah teman-teman, mungkin kali ini kita cukup kesekian dulu. Kita besok jumpa lagi di next video. But don't forget to comment, share, and subscribe. Jangan lupa lonceng, ajak aktifkan juga. Oke, terima kasih. See you. Bye bye. Assalamualaikum.